Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam sesuatu yang mungkin sering Anda pikirkan nih. Kenapa ya? Ada orang yang kayaknya gigih banget kalau hadapi tantangan, tapi ada juga yang lain padahal kelihatannya berbakat banget, malah gampang nyerah. Pertanyaan menarik. Nah, sumber kita kali ini hasil riset, puluhan tahun ini, dari psikolog Carol Dweck, terutama dari bukunya Self Theories. Ya, Dweck ini memang pionir ya di bidang ini. Risetnya soal pola pikir itu fundamental banget. Betul. Kita mau coba bongkar nih keyakinan-keyakinan kita yang mungkin tersembunyi soal kemampuan. Ya soal kecerdasan, bakat, gitulah. Dan gimana sih keyakinan ini tanpa sadar membentuk motivasi kita, hubungan kita sama orang lain, bahkan cara kita nilai orang. Benar. Misi kita hari ini yaitu membongkar beberapa anggapan yang mungkin keliru yang selama ini kita pegang. Dan harapannya kita bisa nemuin kunci pola pikir yang benar-benar bikin kita terus tumbuh, terus belajar. Siap ya? Mari kita mulai. Siap. Ini topik yang relevan banget sih, karena ini menyentuh inti cara kita belajar, cara kita berinteraksi sehari-hari. Dweck itu nyebutnya teori implisit. Jadi keyakinan dasar yang kita anut seringnya nggak sadar loh tentang sifat dasar kecerdasan atau mungkin kepribadian. Teori implisit ya namanya. Iya, dan ini penting, ini bukan sekedar soal katakanlah percaya diri aja, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal kerangka kerja mental kita. Gimana kita menafsirkan pengalaman, terutama, kegagalan dan tantangan. Oke. Kalau gitu mari kita langsung aja deh. Ada beberapa gagasan umum nih yang ternyata menurut riset Dweck ini perlu kita pertanyakan lagi. Misalnya nih, kita kan sering mikir ya, orang yang kemampuannya tinggi, yang pinter banget gitu. Pasti dong suka tantangan. Iya, logisnya gitu kan? Tapi ternyata riset Dweck menunjukkan, justru banyak siswa cerdas itu malah yang paling takut gagal. Begitu ketemu hambatan dikit, langsung goyah mereka. Agak aneh ya, kontraintuitif gitu. Betul sekali, dan itu nyambung lagi ke mitos kedua, yaitu anggapan bahwa kalau kita sering sukses berturut-turut gitu, otomatis kita jadi tangguh. Nah iya, kan mikirnya, wah udah biasa berhasil, pasti mentalnya kuat. Kenyataannya, kesuksesan yang terlalu mudah, yang terus-menerus, malah bisa bikin orang jadi kayak alergi sama tantangan. Kenapa? Ya karena mereka takut citra selalu berhasilnya itu rusak kalau sampai gagal. Jadi ya sukses aja nggak cukup buat bangun mental baja itu. Wah ini menarik. Nah ini nih yang ketiga, kayaknya paling sering kita temui. Atau mungkin kita lakukan sendiri, terutama buat orang tua atau guru nih. Mitos ketiga, muji kecerdasan anak. Bilang, wah kamu pinter sekali. Itu bakal bikin mereka pede dan termotivasi. Saya naku deh, kayaknya sering juga keceplosan gitu. Iya. Sangat umum itu. Tapi temuan Dweck ini, benar-benar kebalikannya. Pujian jenis itu, ironisnya, malah bisa bikin anak jadi rapuh, jadi takut ambil resiko, jadi gampang nyerah kalau situasinya sulit. Ini sih benar-benar game changing ya temuannya. Banget. Dan melanjutkan soal percaya diri tadi, ada mitos keempat, yaitu keyakinan bahwa kalau kita udah punya rasa percaya diri yang tinggi soal kecerdasan kita, itu udah kunci sukses utama. Oh, jadi pede aja nggak cukup? Percaya diri itu penting, jelas, tapi riset Dweck menunjukkan itu nggak cukup. Terutama, kalau rasa percaya diri itu dibangun di atas fondasi yang salah. Banyak loh individu yang sangat percaya diri, tapi begitu dihadapkan kesulitan yang beneran berat, ambruk juga. Waduh. Jadi pertanyaannya bukan cuma seberapa pede Anda, tapi apa dasarnya. Pede itu dasarnya keyakinan pada kemampuan yang udah jadi, atau keyakinan pada proses pengembangan diri. Itu beda banget dampaknya. Oke. Jadi kalau bukan kemampuan bawaan, bukan riwayat sukses terus-menerus, bukan pujian kamu pinter atau sekedar pede yang tinggi, terus apa dong yang bedain orang yang tangguh, yang terus belajar, sama yang gampang nyerah? Nah, disinilah kita masuk ke inti temuan Dweck. Jadi ada dua cara berpikir fundamental, dua pola pikir tentang kecerdasan. Yang pertama, ada orang yang percaya kalau kecerdasan itu ya sifat bawaan. Tetap, kayak warna mata lah, nggak bisa diubah banyak. Ini yang Dweck sebut teori entitas atau fixed mindset. Fixed mindset, oke. Kayak udah paten gitu ya? Iya, kayak udah pakemnya segitu.
Nah, buat orang yang punya fixed mindset ini, setiap tugas, setiap tantangan, itu rasanya kayak ujian. Ujian buat apa? Ya buat ngebuktiin kecerdasan mereka. Pertanyaan di kepala mereka tuh seringnya, gimana caranya biar kelihatan pinter? Atau, aduh jangan sampai gagal nih, nanti kelihatan bodoh. Wah, berat juga ya hidupnya kalau gitu. Makanya mereka butuh validasi terus. Lewat apa? Ya lewat kesuksesan yang mudah. Kalau gagal, wah itu ancaman besar. Karena dianggap bukti permanen kalau saya ini nggak pinter. Akibatnya apa? Ya mereka cenderung hindari tantangan. Pilih yang aman-aman aja. Yang penting bisa buktiin kalau mereka pinter. Fokusnya di situ. Oke, itu yang pertama, fixed mindset. Terus yang kedua? Yang kedua, itu kebalikannya. Namanya teori pertambahan atau growth mindset. Orang dengan pola pikir ini percaya kalau kecerdasan itu kayak otot. Kayak otot. Maksudnya? Iya, bisa dikembangin. Lewat apa? Lewat usaha, belajar dari salah, coba strategi baru, minta bantuan kalau perlu. Jadi kemampuan itu bukan sesuatu yang udah final, tapi sesuatu yang bisa ditumbuhkan, bisa dilatih. Oke. Jadi bukan takdir tapi bisa diusahakan ya? Tepat. Dan implikasinya ini besar banget loh. Buat mereka yang pola pikirnya berkembang ini, tantangan itu bukan ancaman. Justru sebaliknya, itu kesempatan buat belajar, buat tumbuh. Kalau gagal gimana? Kan tetap aja nggak enak ya gagal itu. Nggak enak sih iya, tapi cara mereka memaknainya beda. Gagal itu bukan label bodoh yang nempel permanen, tapi lebih kayak sinyal aja, informasi. Oke, cara ini belum pas, coba cara lain deh. Atau, mungkin perlu usaha lebih keras nih. Mereka jadi nggak terlalu pusing soal kelihatan pintar. Yang penting itu jadi lebih pintar, jadi lebih bisa. Ini yang mendorong orientasi pada penguasaan, mastery oriented. Jadi pengen benar-benar bisa, bukan cuma kelihatan bisa. Perbedaan dua pola pikir ini, fix sama growth, kelihatan jelas banget ya pas orang gagal atau ketemu kesulitan. Dweck nemuin ada dua pola respons yang kontras banget. Yang pertama itu pola tak berdaya, helpless response. Helpless ya? Kedengarannya aja udah nggak enak ya? Iya, ciri-cirinya tuh begitu gagal, langsung nyalahin diri sendiri. Emang saya nggak bakat ini. Terus harapannya ke depan langsung anjlok. Muncul emosi negatif, cemas, malu. Dan yang paling parah nih, performa mereka malah makin turun setelah gagal itu. Wah, itu spiral negatif dong ya jadinya. Banget. Ada studi klasik, Dweck pakai puzzle yang nunjukin ini dengan jelas banget. Anak-anak yang nunjukin respon helpless ini, jadi gini, mereka dikasih puzzle gampang dulu, bisa. Terus dikasih puzzle susah, gagal. Nah, abis gagal itu, mereka bukan cuma nyerah sama puzzle yang susah. Tapi yang bikin kaget, pas dikasih puzzle yang gampang lagi, yang sama persis kayak di awal, malah nggak bisa. Serius? Kok bisa gitu? Kayaknya sih kegagalan tadi itu langsung ngeruntuhin semua keyakinan mereka sama kemampuan sendiri. Jadi kayak udah, percuma emang aku nggak bisa. Mereka juga cenderung lebih ingat gagalnya daripada suksesnya. Kegagalan itu rasanya personal banget, bikin lumpuh gitu. Aduh, kasihan juga ya. Tapi untungnya ada sisi lainnya kan? Pola respons yang kedua. Ada. Yang kedua ini pola berorientasi penguasaan, mastery oriented response. Nah, kelompok ini pas menghadapi kegagalan yang sama di studi puzzle tadi, reaksinya beda jauh. Gimana tuh bedanya? Mereka nggak langsung nyalahin kecerdasan mereka secara permanen, malah sebaliknya, mereka fokus ke solusi. Mereka kayak ngomong sama diri sendiri, oke, harus coba lebih keras nih. Atau, mungkin ada cara lain buat lihat puzzle ini. Kesulitan itu dianggap ya bagian dari proses belajar aja. Bahkan ada yang nganggap itu tantangan seru. Jadi nggak baper gitu ya istilahnya. Bisa dibilang gitu. Ego mereka nggak terlalu terusik. Nah, di studi puzzle yang sama, anak-anak mastery oriented ini justru mempertahankan bahkan ningkatin usaha dan strategi mereka pas ketemu puzzle susah. Beberapa malah berhasil mecahin puzzle yang memang dirancang susah banget itu. Kuncinya ya itu tadi, mereka nggak lihat gagal sebagai cerminan nilai diri mereka. Jadi lebih bebas buat terus coba, terus belajar dari salah. Implikasinya gede banget ya buat belajar hal baru. Misalnya kita mau belajar skill baru yang rumit gitu. Kan pasti ada fase bingung, fase salah di awal. Nah, kalau riset di kelas tadi gimana? Iya, riset di kelas juga nunjukin siswa yang rentan pola helpless, begitu ketemu materi yang agak membingungkan di awal, itu bisa langsung kayak macet gitu belajarnya. Sementara siswa yang mastery oriented, kalau bingung mereka cenderung lihat itu sebagai sinyal, oke, ini bagian yang perlu lebih fokus. Atau perlu nanya nih, bukan alasan buat berhenti.
Oke, jadi respons terhadap gagal ini beda banget. Nah, katanya ini ada hubungannya sama tujuan kita pas ngerjain sesuatu ya? Tepat sekali. Perbedaan respons tadi itu erat banget kaitannya sama tujuan yang dominan di benak seseorang. Dweck membedakan dua jenis tujuan utama. Tujuan performa, performance goals, dan tujuan belajar, learning goals. Oke, bedanya apa tuh? Tujuan performa sama tujuan belajar? Tujuan performa itu dorongannya buat kelihatan kompeten, atau ya sebaliknya menghindari kelihatan nggak kompeten di mata orang lain. Jadi fokusnya itu ke validasi dari luar, gimana orang lain menilai kita. Jadi kayak pengen dapat nilai bagus atau pujian gitu ya? Bisa jadi. Sementara kalau tujuan belajar, dorongannya itu buat bener-bener ningkatin kompetensi. Pengen nguasain skill baru, pengen paham lebih dalam, nggak terlalu peduli gimana kelihatannya di mata orang pas proses belajarnya. Fokusnya lebih ke pertumbuhan diri sendiri, ke dalam. Nah, terus hubungannya sama respons gagal tadi gimana? Studinya nunjukin bini, kalau anak-anak dikasih instruksi yang nekenin tujuan performa, coba kerjain ini, nanti kita lihat siapa yang paling pintar, mereka cenderung rapuh pas gagal, nunjukin respons helpless tadi. Tapi kalau instruksinya nekenin tujuan belajar, ini kesempatan bagus buat belajar hal baru loh. Mereka cenderung lebih tangguh, tetap berusaha nunjukin respons mastery oriented. Wah, menarik. Jadi cara kita ngasih tugas atau instruksi itu ngaruh banget ya? Bahkan mungkin lebih ngaruh dari kemampuan awal anak itu sendiri. Kelihatannya begitu, terutama saat menghadapi kesulitan. Tujuan yang ada di kepala mereka itu jadi semacam filter cara mereka merespons tantangan. Dan ini balik lagi ke pola pikir dasar tadi. Oh, nyambung lagi ke fix dan growth ya? Iya, orang dengan fixed mindset yang percaya kecerdasan itu tetap, secara alami cenderung lebih milih tujuan performa. Kan mereka mau buktiin aset kecerdasan yang mereka punya. Jadi seringnya milih tugas yang aman, yang gampang berhasil, biar nggak resiko kelihatan gagal. Masuk akal. Terus kalau yang growth mindset? Nah, kalau yang growth mindset, yang percaya kecerdasan bisa berkembang, mereka lebih mungkin milih tujuan belajar. Mereka nggak terlalu takut kelihatan nggak kompeten sementara waktu, asal tujuannya buat belajar dan jadi lebih baik dalam jangka panjang. Ini nih yang ngejelasin kenapa kadang ada orang pinter, tapi kok kayaknya main aman terus, nggak berani ambil tantangan yang lebih gede tapi potensial buat berkembang. Oke, jelas banget hubungannya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang menurut saya pribadi paling bikin kaget. Dan implikasinya gede banget buat kita sehari-hari. Soal pujian. Tadi kan disebut tuh, mitos kalau muji kecerdasan itu bagus. Iya, ini temuan yang paling sering dikutip dari Dweck mungkin ya. Studi Muller dan Dweck itu kan ngebantah habis-habisan ya. Jadi, apa sih yang sebetulnya terjadi kalau anak dipuji? Wah, kamu pintar sekali. Habis dia berhasil ngerjain sesuatu. Ternyata pujian kayak gitu secara nggak sadar justru nanemin fixed mindset ke anak. Kok bisa? Jadi di studi itu, anak-anak yang dipuji karena pinter setelah berhasil, dibandingin sama kelompok lain yang dipuji usahanya, mereka kemudian nunjukin pola yang beda banget. Pertama, pas dikasih pilihan tugas berikutnya, mereka cenderung milih tugas yang lebih mudah. Loh, kenapa milih yang gampang? Ya, karena mereka nggak mau ambil resiko ngerusak label pintar yang baru aja mereka dapat itu. Jelas ini nunjukin tujuan performa kan, pengen kelihatan pintar terus. Oke, terus apa lagi? Kedua, pas tugasnya mulai dibikin susah, mereka ngelaporin jadi kurang menikmati prosesnya. Ketiga, mereka jadi kurang gigih, lebih cepat nyerah setelah ngalamin kegagalan. Keempat, nah ini yang ironis, pas mereka gagal, mereka cenderung nyalahin kurangnya kemampuan mereka sendiri. Waduh, kok malah nyalain kemampuan? Kan tadi dipuji pinter. Justru itu, label pintar tadi bikin kegagalan terasa kayak vonis permanen. Oh, berarti aku nggak sepintar itu. Dan yang paling bikin miris, di beberapa studi, sebagian dari mereka bahkan ketahuan bohong soal skor mereka ke orang lain. Cuma demi kelihatan tetap pintar. Ya ampun, jadi pujian yang niatnya baik, mau bangun pede, malah bikin anak jadi takut gagal, rapuh, bahkan nggak jujur. Gimana sih mekanisme persisnya? Gini, pesan tersembunyi dari pujian kecerdasan itu sebenarnya adalah yang dinilai itu hasil akhirmu yang nunjukin kamu pinter. Usahamu, prosesmu itu nggak sepenting hasilnya. Nah ini bikin nilai diri si anak jadi bergantung banget sama performa sesaat dia. Jadi kalau lagi nggak perform, nilai dirinya langsung jatuh gitu. Bisa jadi. Kegagalan itu jadi bukti bahwa aku nggak pinter. Sesuatu yang harus dihindari mati-matian. Makanya mereka jadi kurang berani coba hal sulit. Takut label pinternya hilang. Rapuh jadinya.
Aduh, jadi serem juga ya muji pinter itu. Terus, alternatifnya gimana dong? Kan kita tepat mau apresiasi anak kalau dia berhasil. Masa didiemin aja? Tentu nggak didiemin. Alternatifnya, dan ini yang Dweck tekankan banget, adalah puji prosesnya. Puji proses, maksudnya? Puji usahanya, strateginya, fokusnya, kegigihannya, atau perbaikan yang dia lakukan. Misalnya nih bilang, wah kamu pasti kerja keras banget ya buat ini. Atau, mama suka deh caramu coba macam-macam cara sampai ketemu jawabannya. Atau, fokusmu bagus banget tadi pas ngerjain ini. Oh, jadi lebih spesifik ke apa yang dia lakukan ya? Bukan ke label dirinya. Tepat. Pujian semacam ini justru menumbuhkan growth mindset. Anak-anak yang di studi tadi dipuji usahanya, mereka nunjukin pola kebalikannya dari yang dipuji pintar. Pertama, mereka cenderung milih tugas yang lebih menantang berikutnya. Oh, malah berani ambil tantangan. Menikmati prosesnya, bahkan pas lagi susah. Ketiga, mereka lebih gigih setelah gagal. Keempat, kalaupun gagal, mereka nggak lihat itu sebagai tanda kebodohan, tapi lebih sebagai tanda, oh perlu usaha lebih nih, atau strateginya perlu diubah. Jadi mereka lebih tangguh dan lebih cinta sama proses belajarnya itu sendiri. Ini penting banget sih. Jadi bukan berarti nggak boleh apresiasi hasil ya, tapi fokus kita geser ke bagaimana hasil itu dicapai. Tekanan pada proses itu ngasih anak rasa kontrol, rasa bisa bertindak. Sementara kalau fokus ke sifat bawaan, pas susah ya rasanya nggak berdaya. Persis. Terus gimana dong kalau udah terlanjur punya kepercayaan diri tinggi? Atau udah punya banyak catatan sukses? Apa itu bisa jadi semacam tameng gitu? Mungkin ada yang mikir, saya mah udah sering berhasil, jadi pasti tangguh lah. Nah ini juga temuan menarik, ternyata nggak selalu begitu. Ada riset Dweck yang ngamatin siswa pas transisi ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Misalnya dari SD ke SMP, kan biasanya tantangan akademisnya ningkat tuh. Iya, betul. Hasilnya nunjukin, siswa yang punya fixed mindset, meskipun pas masuk SMP itu tingkat kepercayaan dirinya tinggi banget karena prestasi SD-nya bagus, justru banyak dari mereka yang nilainya malah turun drastis pas ketemu materi yang lebih sulit. Loh, kok bisa? Padahal udah pede banget. Karena kepercayaan diri yang dibangun di atas fixed mindset itu ternyata rapuh. Gampang goyah begitu benar-benar diuji sama kesulitan nyata. Jadi intinya bukan seberapa pede kita sebelum masalah datang. Tapi Lebih ke kemampuan kita buat mempertahankan sikap positif, nggak defensif, dan terus berusaha saat badai kesulitan itu menerpa. Nah, kemampuan inilah yang lebih didukung sama growth mindset. Riwayat sukses masa lalu juga, kalau suksesnya diraih dengan terlalu mudah, tanpa perlu berjuang keras, itu belum tentu ngelatih ketangguhan mental yang dibutuhkan pas tantangan sesungguhnya datang. Oke. Paham sekarang. Dan ternyata pengaruh pola pikir ini nggak cuma di urusan akademis atau kerjaan ya, tapi bisa merembet ke area sosial juga. Kayak cara kita lihat sifat orang atau hubungan gitu. Benar sekali. Logikanya sama. Sama kayak ada fix dan growth mindset soal kecerdasan, ada juga fix dan growth mindset soal sifat kepribadian dan moralitas. Maksudnya gimana tuh fixed mindset sosial? Ya, ada orang yang percaya, orang mah sifatnya emang gitu, susah berubah. Itu fixed mindset sosial. Sebaliknya, ada yang percaya, orang itu bisa belajar kok, bisa berubah, bisa berkembang. Itu growth mindset sosial. Terus pengaruhnya apa? Pengaruhnya banyak. Misalnya, cara kita bereaksi terhadap penolakan sosial. Ada studi anak yang tujuannya belajar sosial, jadi pengen ngembangin skill berteman, itu lebih tangguh pas ditolak temennya, dibanding anak yang tujuannya performa sosial, pengen selalu dinilai baik sama teman-temannya. Yang tujuannya performa, ini lebih gampang merasa helpless. Kalau dalam hubungan pacaran atau pernikahan gitu, gimana? Ada pengaruhnya juga? Ada juga studinya. Jadi orang yang punya pandangan kayak takdir gitu dalam hubungan, mirip fixed mindset ya. Kalau jodoh pasti lancar aja, mereka cenderung cepet banget ngejudge hubungan itu berhasil atau gagal. Dan kalau ada masalah dikit, lebih mungkin buat nyerah. Wah, terus kalau yang growth mindset gimana? Kalau yang pandangannya lebih ke pertumbuhan, mirip growth mindset, hubungan itu perlu dirawat, perlu dikembangin bareng-bareng. Mereka cenderung lebih komit, lebih mau usaha buat ngatasin konflik. Malah kadang lihat tantangan itu sebagai kesempatan buat memperkuat hubungan. Menarik banget ya bisa beda gitu.
Terus cara kita nilai orang lain secara umum juga kena pengaruh ini. Kena juga. Orang yang fixed mindset itu cenderung cepet banget ngasih label permanen ke orang lain cuma berdasarkan sedikit perilaku. Oh, dia emang pemalas. Atau dia emang orang baik. Susah buat mereka percaya kalau orang bisa berubah. Jadi lebih ngandelin kesan pertama dan susah ngubah pandangan awal itu. Ini ada hubungannya sama stereotip juga nggak sih? Erat banget. Penganut tuh fixed mindset itu cenderung lebih gampang ngebentuk dan megang teguh stereotip tentang kelompok tertentu. Misalnya, lihat satu orang dari kelompok X berbuat salah, langsung mikir, ah emang semua orang X kayak gitu sifatnya. Wah, bahaya juga ya. Ada kabar baiknya nggak? Ada dong, kabar baiknya, intervensi yang ngajarin growth mindset itu terbukti bisa ngurangin dampak negatif stereotip. Misalnya, bisa ngurangin yang namanya stereotip threat. Stereotip threat? Apa itu? Itu kayak kecemasan yang dirasain anggota kelompok minoritas kalau mereka takut perbuatan mereka bakal mengkonfirmasi stereotip negatif tentang kelompok mereka. Nah, kecemasan ini bisa ngehambat performa mereka, misalnya di ujian. Tapi kalau diajarin growth mindset, diajarin kalau kemampuan itu bisa berkembang lewat usaha, mereka jadi lebih fokus ke usahanya, bukan ke label stereotip itu. Jadi performanya bisa lebih baik. Oke. Nah, pertanyaan penting nih. Kapan sih pola pikir ini mulai terbentuk? Apa baru pas remaja gitu? Ternyata jauh lebih awal dari itu. Riset Dweck nunjukin bahkan anak usia prasekolah, sekitar 3-5 tahun, itu udah nunjukin respons helpless versus mastery oriented. Sekecil itu udah kelihatan. Tapi kan mereka belum mikir soal pinter atau nggak pinter ya? Belum. Fokus mereka di usia itu lebih ke konsep baik versus buruk. Jadi, anak yang rentan helpless di usia ini, kalau dia bikin salah dikit aja, atau dikritik ringan gitu, dia bisa langsung merasa dirinya itu anak nakal atau anak buruk. Dan merasa sifat buruk itu permanen nempel di dirinya. Ya ampun. Jadi kritik kecil aja bisa dianggap vonis buat karakter dia ya? Bisa jadi begitu. Mereka mungkin jadi ngembangin yang namanya contingent self-worth. Jadi rasa berharga diri mereka itu bergantung banget sama apakah mereka lagi berhasil atau dapat persetujuan orang lain. Kalau lagi salah dikit, langsung goyah pandangan tentang diri mereka sendiri. Terus gimana dong cara kita ngasih umpan balik ke anak sekecil itu? Nah, studi soal umpan balik ke anak TK nunjukin lagi-lagi pentingnya fokus ke proses. Kalau kritik atau pujiannya nyasar ke pribadi anak, kayak bilang, kamu nakal, atau kamu anak baik, atau ibu kecewa sama kamu, ibu bangga sama kamu. Itu cenderung bikin mereka rapuh. Tapi kalau umpan baliknya fokus ke tindakan atau proses, misalnya, mungkin lain kali coba deh pegangnya begini, atau, wah ibu suka lihat kamu berusaha tadi, itu justru bantu bangun ketangguhan. Bantu misahin antara kesalahan sama identitas diri mereka. Oke. Jadi dari semua pembahasan kita ini, apa ya intisari utamanya yang bisa kita pegang gitu? Rasanya jelas banget ya, kalau keyakinan kita yang paling dasar soal kemampuan dan sifat, apakah itu udah paten kayak batu, atau bisa dibentuk kayak tanah liat, itu efeknya berantai kemana-mana. Betul sekali. Ini bukan cuma konsep di buku teks ya. Temuan Dweck ini kayak panggilan buat kita semua. Buat ngevaluasi lagi cara kita ngomong ke diri sendiri, cara kita muji anak atau tim kita, cara kita nanggepin gagal, nanggepin tantangan. Intinya, numbuhin growth mindset, keyakinan kalau kita bisa berkembang lewat usaha, lewat belajar, itu kunci buat buka potensi belajar seumur hidup. Dan juga buat bangun ketahanan mental yang, ya ampun, kita butuhin banget di dunia yang kayak gini. Iya, bener banget. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih buat Anda yang dengerin, buat direnungin nanti. Coba deh perhatiin diri sendiri. Ada nggak area di hidup Anda, mungkin soal kerjaan, hobi, hubungan, atau bahkan soal ngelola emosi, di mana Anda tanpa sadar tuh pakai kacamata fixed mindset? Iya coba refleksi ya. Mungkin Anda sering bilang ke diri sendiri, emang gue nggak bakat di sini? Atau, ya emang dia orangnya begitu mau gimana lagi? Nah, gimana kalau di tantangan berikutnya, di area itu, Anda coba secara sadar pakai lensa growth mindset. Lihat kesulitan itu bukan sebagai bukti kalau Anda terbatas, tapi sebagai undangan buat belajar, buat tumbuh. Kira-kira potensi baru apa ya yang bisa kebuka kalau kita coba lihat dari sudut pandang itu? Pertanyaan bagus buat dibawa pulang itu. Semoga ada percikan inspirasi buat Anda semua.
Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.